Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Sulistyo dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Diksi Sosial dan Diksi Waktu dalam novel Dernatan karya Rizka Febriani. Yang pertama adalah pendahuluan. Bahasa sangat erat kaitannya dengan linguistik. Linguistik mempelajari kalimat, kosakata, tata ujaran bunyi, metode memperoleh bahasa, dan dampak sosial budaya penggunaan bahasa pada masyarakat. Dengan demikian, melahirkan cabang ilmu linguistik sebagai ilmu yang bisa dipelajari antara lain pragmatik. Pragmatik mengacu pada penggunaan bahasa, yaitu bagaimana penutur bahasa itu menggunakan bahasa dalam konteks interaksi yang sebenarnya. Pernyataan ini dikuatkan oleh Romadi pada tahun 2017 halaman 5. Mengungkapkan bahwa pragmatik merupakan telaah mengenai kondisi-kondisi yang timbul secara umum dalam menggunakan tuturan dalam berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik yaitu makna yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur yang mengandung maksud tertentu. Jawaban yang diperoleh sangat erat kaitannya dengan kajian ilmu pragmatik yaitu deksi. Deksis adalah cara untuk menyebut sesuatu yang berkaitan erat dengan konteks penutur. Deksis terbagi dalam beberapa jenis. Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap deksis sosial dan deksis waktu. Deksis sosial berkaitan dengan acuan faktor sosial dalam wujud bahasa yang digunakan dalam peristiwa tutur. Deksis waktu merupakan pemberian bentuk dalam rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam berbahasa. Deksis bukan hanya ditemukan di kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam karya sastra, contohnya novel. Novel adalah satu kajian pragmatik yang menggunakan ragam bahasa tulis. Novel merupakan salah satu karya sastra yang memperhatikan tanda baca, kata-kata, dan susunan kalimat, agar pembaca dapat memahami apa yang disampaikan. Bahasa mempunyai tegas dan peran yang sangat penting dalam kehidupan karya sastra. Pada objek penelitian ini, yaitu menggunakan objek dengan novel berjudul Dernatan karya Rizka Febriani. Kemudian tujuan penelitian ini, bagaimana penggunaan diksi sosial dan diksi waktu dalam novel Dernatan karya Rizka Febriani. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan informasi secara konkret berupa data yang realistis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Data pada penelitian ini berupa kata dan kalimat yang terdapat dalam novel Dernatan karya Rizka Febriani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, menyimak, dan mencatat kata dan frasa dalam dialog novel Dernatan karya Rizka Febriani dan mengelompokkan ke dalam deksis sosial dan deksis waktu. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara membaca novel Dernatan karya Rizka Febriani yang dikumpulkan dalam beberapa teknik pengumpulan data baca, simak, dan catat. Yang pertama adalah reduksi data yang mempunyai arti merangkum, menentukan hal-hal pokok, memfokuskan dalam hal-hal penting, dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua adalah penyajian dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga simpulan atau memverifikasi merupakan temuan baru yang belum pernah ditemukan. Kemudian hasil pembahasan. Bentuk deksis sosial terbagi menjadi dua, yaitu bentuk deksis sosial kata dan bentuk deksis sosial frasa. Bentuk deksis waktu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah deksis waktu lampau, kemudian deksis waktu kini, dan yang terakhir adalah deksis waktu mendatang. Deksis sosial kata yaitu satuan deksis gramatikal yang paling kecil atau terdiri dari satu kata yang digunakan untuk memindahkan tingkatan sosial dan sopan santun berbahasa. Kemudian deksis sosial frasa merupakan satuan gramatikal bebas atau terdiri dari dua kata atau lebih yang digunakan untuk memindahkan tingkatan sosial dan sopan santun saat berbahasa. Kemudian deksis waktu, penggunaan deksis waktu lampau, yaitu penggunaan bentuk deksis waktu lampau
atau yang telah lalu merujuk pada waktu sebelum tuturan terjadi. Bentuk deksis waktu kini. Deksis waktu kini ialah merujuk pada saat terjadinya tuturan berlangsung. Kemudian bentuk deksis waktu mendatang. Deksis waktu mendatang ialah merujuk pada waktu setelah tuturan terjadi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa deksis sosial dan deksis waktu banyak ditemukan di karya sastra, khususnya dalam novel Dirnatan karya Eriska Febriani. Analisis deksis sosial dibagi menjadi dua, yaitu deksis sosial kata dan deksis sosial frasa. Kemudian deksis waktu dibagi menjadi tiga, yaitu deksis waktu lampau, deksis waktu kini, dan deksis waktu mendatang. Bentuk deksis tersebut sangat erat kaitannya dengan jalannya cerita novel, karena dapat mengetahui bagaimana isi dan jalannya waktu dalam cerita tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam pembelajaran, khususnya dalam menganalisis novel, khususnya pada unsur intrinsik pada novel. Pendidik harus berkolaborasi dalam pembelajaran menganalisis novel melalui deksis sosial dan deksis waktu, sehingga dapat sesuai dengan tingkatan sosial, sopan santun berbahasa, dan jalannya waktu pada menganalisis unsur intrinsik dalam novel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.